Bab 1633 berlutut dan memohon padaku. Di dalam istanamu yang luas, seluruh orang teriak, meminta tuan kotamu untuk menyerahkan Jerry. Jerry mengepalkan kedua tangannya dengan erat, saat memandangi tuan kota Huai Cheng, matanya dipenuhi dengan aura membunuh. Meskipun orang-orang istanamu meminta tuan kotamu untuk menyerahkan Jerry, dia tidak membenci orang-orang istanamu sama sekali. Walaupun tuan kotamu memiliki tujuan untuk menghadapi tuan kota Huai Cheng, juga sangat menghormati orang di belakangnya, itulah mengapa ia bersikap baik padanya, bahkan menjadikannya tetua kehormatan istanamu dan mengangkat Viola sebagai anak angkatnya. Tapi, bagi orang-orang biasa di istanamu, mereka tidak tahu bahwa di balik itu, mereka hanya melihat bahwa Jerry mendatangkan masalah bagi istanamu. Lagi pula, Jerry juga hanya memiliki hubungan dekat dengan tuan kotamu, sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan orang-orang yang berteriak untuk menyerahkannya. Sekarang, ketika istanamu berada dalam bahaya, mereka ingin menyerahkan Jerry, sangatlah bisa dimaklumi. Rai berdiri di samping Jerry, siap untuk bertindak kapan saja. Saat itu, tuan kotamu melihat ke arah Jerry, matanya penuh dengan ekspresi kompleks. Tuan kota Huai Cheng menatap Rai dengan nada meremehkan, kau pikir dengan melarikan diri dari istana Huai Cheng, kau akan bebas dari kendaliku. Sekarang, bukan waktunya untuk kembali ke kendalimu. Jerry menatap tajam tuan kota Huai Cheng, apa kau benar-benar merasa bisa mengendalikan segalanya? Kalau aku mati, apakah kau pikir guruku akan melepaskanmu? Saat ini, istana kota Huai Cheng hanya mempunyai satu ahli alam transenden tingkat 9 puncak, yaitu kau. Walaupun guruku mungkin tak bisa membunuhmu, beliau masih bisa melukaimu dengan parah. Apa yang akan kau hadapi nanti, kau sendiri tahu, kan? Tuan kota Huai Cheng hanya tersenyum meremehkan, bahkan semut seperti kau berani mengancamku. Sungguh menarik. Jerry mengatakan dengan dingin, aku hanya menyatakan fakta. Kau tahu betapa kuatnya guruku. Alasan kau mengejarku dengan begitu gilanya, bukan karena kau takut pada guruku, melainkan untuk mengendalikanku dan mengancam guruku, benarkan? Kalau kau bersedia pergi sekarang, aku bisa melupakan dendamku. Pertikaian antara kita bisa diakhiri. Tuan kota Huai Cheng melihat Jerry dengan niat membunuh yang kuat, kau tak punya hak untuk bernegosiasi. Kau tidak sepadan untuk itu. Jerry tahu bahwa saat ini tidak ada gunanya bicara, tuan kota Huai Cheng memiliki niat membunuh yang sangat kuat terhadapnya, mungkin sudah memikirkan cara untuk menghadapi anonim, jika tidak tuan kota Huai Cheng tidak akan mengejarnya dengan tekun seperti ini. Tuan kotamu, sekarang aku akan membawanya pergi. Kalau kau tak ingin istanamu menderita kerugian besar, lebih baik kau tidak ikut campur. Tiba-tiba, tuan kota Huai Cheng menatap tuan kotamu dengan peringatan. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan tangannya, memberikan perintah, bawa Jerry yang padaku. Baik. Seorang ahli alam transenden tingkat 9 tahap awal langsung melangkah keluar dan menuju ke arah Jerry. Rai segera berdiri di depan Jerry, menatap tajam lawannya, sambil berbicara kepada Jerry di belakangnya, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghentikan mereka, kau cari cara untuk pergi dari sini. Jerry senyum getir, Tuan 9, dengan begitu banyak ahli alam transenden tingkat 9, kau pikir aku bisa kabur? Rai langsung terdiam, aura bela diri yang ganas terpancar darinya, ia berkata sambil menggertakkan gigi, selama masih ada harapan, jangan lewatkan kesempatan itu. Kata-katanya baru saja selesai, ia melangkah maju, menuju ahli alam transenden tingkat 9 tahap awal dari istana kota Huai Cheng. Cari mati. Ahli alam transenden tingkat 9 tahap awal dari istana kota Huai Cheng hanya tersenyum meremehkan, hanya dengan kekuatan alam transenden tingkat 8 puncak, kau pikir bisa menghentikanku, Fadli Dong. Kata-katanya selesai, aura bela diri di tubuh Fadli tiba-tiba meledak, tubuhnya berkilauan, bersiap untuk melawan. Ledakan. Sedetik kemudian, Fadli memberikan pukulan di dada Rai, tetapi Rai bahkan tidak menyentuhnya, tubuhnya langsung terpental 7 atau 8 langkah mundur. Satu pukulan, perbedaan mereka terlihat jelas.
Wajah Jerry menjadi sangat muram. Rai hanya memiliki kekuatan alam transenden tingkat 8 puncak, hampir tidak ada harapan untuk mengalahkan ahli alam transenden tingkat 9 tahap awal. Kalaupun Rai berhasil mengalahkan ahli alam transenden tingkat 9 tahap awal ini, memangnya kenapa? Tuan Kota Huai Cheng masih mempunyai ahli yang lebih kuat di sekitarnya, bahkan jika Rai berhasil mengalahkan ahli-ahli itu, masih ada Tuan Kota Huai Cheng di tingkat alam transenden tingkat 9 puncak. Rai, seberapa kuat pun, bagaimana mungkin bisa menjadi lawan untuk Tuan Kota Huai Cheng? Rai hanya berusaha mati-matian untuk melindunginya. Pada saat ini, ada bara yang menyala di dalam hati Jerry. Rasa marah membuatnya sangat murka. La mengepalkan kedua tangannya dengan erat, matanya berwarna merah darah tanpa ada perasaan. Boom, boom, boom. Rai masih terus bertarung melawan Fadli dengan penuh gairah, tetapi kesenjangan dalam tingkatan membuat Rai tidak memiliki peluang. Kekuatan serangan Fadli sangat kuat, hanya beberapa detik, Rai sudah terkena pukulan berulang kali. Sudah cukup. Jerry tiba-tiba berteriak, menatap tajam Tuan Kota Huai Cheng, jangan menyusahkan orang di sekitarku, aku akan pergi denganmu. Setelah mendengar kata-kata Jerry, Rai langsung berubah pucat. Bahkan sebelum dia memahami apa yang terjadi, dia sudah terkena pukulan dari Fadli. Jerry, jangan berkompromi. Begitu kau pergi bersamanya, hanya ada jalan menuju kematian. Rai terjerembab di tanah, wajahnya penuh ketidakpuasan. Jerry melihat Rai, lalu dengan mata merah berkata, Tuan Sembilan, kau sudah menyelamatkanku berkali-kali, aku tidak bisa terus menyusahkanmu. Orang yang diincar Tuan Kota Huai Cheng adalah aku, bukan dirimu. Sekarang aku tidak bisa melarikan diri, kalau aku dibawa pergi olehnya, itu adalah hal yang pasti. Jadi, mengapa kau harus mempertaruhkan hidupmu untuk melindungiku? Setelah mengatakan itu, ia menatap Tuan Kota Huai Cheng, jangan menyusahkan orang di sekitarku, aku akan pergi denganmu. Tuan Kota Huai Cheng tersenyum pelan, menghadirkan senyuman sinis, dan memandang Jerry, seperti yang kau katakan, kau sama sekali tidak bisa melarikan diri dari genggamanku. Jadi, mengapa aku harus membiarkan orang-orang di sekitarmu pergi? Jerry dengan marah berkata, jangan berlebihan. Orang yang kau inginkan adalah aku, mereka semua tidak bersalah, biarkan mereka pergi. Tuan Kota Huai Cheng tersenyum tipis, melihat Rai yang tergeletak di tanah, bahkan tidak bisa berdiri. Tiba-tiba, dia berkata, kau memang anjing yang setia. Kalau mati seperti ini, memang agak disayangkan. Sekarang, ku beri kau satu kesempatan hidup. Cukup dengan kau bersedia mengikutiku, aku tidak hanya akan membiarkanmu tetap hidup, tapi juga bersedia mendidikmu secara khusus, meningkatkan kemampuan bela dirimu. Apa kau bersedia? Rai menggertakkan gigi, mimpi. Tuan Kota Huai Cheng tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepala, benar-benar disayangkan. Karena kau tidak mau, aku hanya bisa membunuhmu. Setelah berkata demikian, ia memberi perintah kepada Fadli, bunuh dia. Baik. Fadli menjawab dan bergerak menuju arah Rai. Jerry langsung panik, tanpa banyak berpikir, ia langsung berlari ke depan Rai, menatap Tuan Kota Huai Cheng. Tuan Kota Huai Cheng, kumohon, jangan membunuhnya. Hahaha. Tuan Kota Huai Cheng tiba-tiba tertawa gila, baiklah, aku bisa tak membunuhnya. Asalkan kau berlutut memohon padaku, aku tak akan membunuhnya. Rai tiba-tiba panik, berteriak keras, jangan. Dia sama sekali tidak akan membiarkan kita pergi, bahkan jika kau berlutut memohon, ia tetap tidak akan membiarkan kita pergi. Bersambung.